وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. Nah, yang kami pilih di sini bahwasanya basmalah ini tidak wajib di dalam di dalam bersuci. Ketika memulai sesuatu bersuci seperti wudu, mandi, dan tayamum. Jadi demikian. Nah, sebagai faedah, ikhwas kalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun tadi kami memilih pendapat jumhur ulama yang bahwasanya ia tidak sampai dengan wajib, bukan berarti di sini kami memberikan semacam peluang bagi siapapun kaum muslimin untuk bermudah-mudah dalam hal ini. Udah tinggalin aja bismillah gitu. Enggak seperti ini. Justru di sini kami menegaskan, mari mulai segala aktivitas-aktivitas yang sekiranya kita mengharap ridha Allah di situ dengan basmalah. Karena ayat pertama yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Muhammad adalah perintah untuk mengucapkan basmalah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi tafsirnya itu sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar ketika beliau menjelaskan hadis di Gua Hira itu kan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ini kan sebelumnya didahului ketika Nabi Muhammad menyatakan ma ana biqari. Saya enggak bisa baca nih. 3 kali dia diminta baca, saya nggak bisa baca. Iya, kamu nggak bisa baca. Oleh karena itu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, tetapi baca dengan nama Tuhanmu. Artinya musta'inan billah. Ada makna di balik situ, minta tolong kepada Allah. Allah yang akan membuat kamu nanti untuk bisa mendapatkan ilmu tersebut gitu. Nah, maka dari itu ketika kita mengucapkan basmalah untuk segala aktivitas kita, boleh jadi seseorang nanti ketika wudhu itu malas dan lain sebagainya. Ketika mengucapkan bismillah, Allah Subhanahu wa taala menurunkan barokahnya hingga seseorang nanti akan dimudahkan untuk melakukan amalan-amalan soleh. Nah, ketika mereka mengucapkan sesuatu dengan basmalah. Nah, kemudian di dalam aktivitas-aktivitas yang lain yang Rasulullah SAW sebutkan dalam sunnah-sunnah yang lain, ketika memulai makan, Nabi memerintahkan samillah, wakul biyaminik, wakul mimma yalik, mulai dengan bismillah. Nah, hubungan suami istri, Rasulullah SAW juga pernah menyampaikan, idza ata ahadukum ahlahu falyaqul bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibish syaitan ma razaqtana. Ucapkan bismillah, jauhkanlah ya Allah, jauhkanlah dari kami setan dan jauhkanlah setan dari apa yang akan Engkau anugerahkan kepada kami. Kemudian ketika melepas pakaian di dalam Mu'jam Al-Kabirnya li Tabrani, kalau seorang anak manusia itu mengucapkan bismillah, satruma baina a'yunil jinni wa urati bani adam qaulu bismillah, penghalang dari pandangannya jin kepada auratnya Bani Adam ketika mereka melepas pakaian adalah ucapan bismillah. Ketika kita mengucapkan bismillah melepaskan pakaian, jin nggak bisa melihat. Nah, ini ada banyak sunnah-sunnah yang lain yang menyebutkan bahwasanya tasmiyah ini adalah amrun masyru', perkara yang disyariatkan untuk semua aktivitas-aktivitas yang di sana kita mengharapkan ridha kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu ibadah mahdhah. Yang ibadah mahdhah itu ada aturan tata cara, rukun dan syarat tertentu, atau perbuatan-perbuatan yang lain yang kita harapkan ridha dari Allah yang bisa bernilai ibadah ketika kita memulakannya dengan bismillah. Makan kita yang menjadi aktivitas keseharian itu bisa bernilai ibadah ketika kita memulainya dengan bismillah, karena kita mengharapkan ridha Allah di situ. Tidur kita mulakan dengan bismillah, karena dengan tidur ini kita niatkan agar esok hari bisa beraktivitas dengan lebih semangat lagi. Jadi memberikan kesempatan waktu untuk mata beristirahat, untuk tubuh ini beristirahat, maka mengharap ridha kepada Allah dengan mengucapkan bismillah di situ. Nah, ini yang berkenaan dengan basmalah. Tadi singkatnya dia
tidak wajib, akan tetapi bukan berarti kami nanti menghimbau kepada siapapun untuk meninggalkan basmalah. Justru tidak. Itu justru kami di sini menghimbau untuk jangan sampai meninggalkan aktivitas-aktivitas kita kecuali dengan memulakannya dengan bismillah. Nah, ini yang berkenaan dengan apa? Dengan tasmiyah sebelum wudu. Ada khilaf, tetapi khilafnya ini tidak yang kami pandang di sini tidak terlalu kuat karena hadisnya dhaif. Kemudian hadis yang selanjutnya ini permasalahan tentang berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung. Kemarin ketika kita membahas hadis Utsman ibn Affan, kemudian hadis Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu an tentang sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat kumur-kumur dan saat memasukkan air ke hidung itu dimasukkan secara bersamaan. Nah, para ulama fikih mengistilahkannya dengan al-jam'u, yujma'u bainal madmadati wal istinsyaq. Madmadah, kumur-kumur, dan istinsyak, memasukkan air ke hidung, itu dikumpulkan di satu tangan. Dengan sekali ciduk demikian Rasulullah memasukkan air ke mulut, dan pada saat itu pula Rasulullah juga memasukkan air ke hidung. Ini sifat wudunya Nabi yang kita pelajari dari hadis Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib, yang keduanya adalah sahih. Sekarang kita dapati hadis yang dhaif nih. Redaksinya mengatakan aku melihat Rasulullah, ini hadis Amr ibn Ka'ab al-Yami. Beliau mengatakan ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yafsilu bainal madmadati wal istinsyaq. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memisah. Yafsilu itu memisah madmadah dengan istinsyak, memisah kumur-kumur dengan memasukkan air ke dalam hidung. Gimana caranya? Yaitu berkumur-kumur terlebih dahulu, 1, 2, 3. Selesai kumur-kumur baru istinsyak, masukkan air ke hidung, 1 keluarkan, 2 keluarkan, 3 keluarkan. Ini memisah seperti itu. Adapun di dalam hadis Utsman tadi kan yang kita pelajari kemarin, sekali masuk kumur-kumur, pada saat itu pula memasukkan air ke hidung. Pada saat mengeluarkannya hampir berbarengan antara mengeluarkan air dari mulut dan mengeluarkan air dari hidung. Nah, kira-kira kalau menurut antum susah yang mana di antara kedua ini? Yang pertama kan susah, masukkan berbarengan gitu. Kok kayaknya agak susah saat yang seperti ini ya. Tapi di sini yang kita dapati, yang disepakati kesohihannya justru memasukkan berbarengan gitu loh. Ketika kita mendapati sifat selanjutnya yang memisah ini sampai kepada kita dengan jalur yang dhaif, yang mudah sampai kepada kita dengan jalur yang dhaif. Jalur yang dhaif ini tentang masalah kumur-kumur, istinsyak dengan istinsar. Al-Hafidz Ibnu Hajar kan menyebutkan nama tabi'innya ini. Jadi memang kalau Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan nama tabi'in ketika membawakan hadis, itu beliau ingin menyampaikan isyarat bahwasanya di dalam sanad periwayatannya ini yang terkait dengan tabi'in tersebut ada perkara yang diperbincangkan, atau paling tidak ada masalah di situ yang ingin beliau sampaikan bahwasanya hadis ini bermasalah. Maka itu beliau menyebutkan Talhah ibn Musarrif. Talhah ibn Musarrif ini adalah seorang tabi'in thiqah. Thiqah itu riwayatnya bisa diterima. Hanya saja di sini beliau meriwayatkan dari ayahnya. Ayahnya ini yang majhul. Artinya tidak ada perawi yang meriwayatkan dari Musarrif ibn Amr ini kecuali anaknya sendiri. Nah, dalam kategori majhul tadi kan tidak ada perawi yang meriwayatkan darinya kecuali 1 orang. Kemudian belum ada rekomendasi thiqah dari siapapun ulama jarh wa ta'dil. Kemudian redaksi riwayat yang dibawakan
Ini ada kesan bertentangan dengan riwayat yang sahih gitu loh. Riwayat yang sahih menyatakan kumur-kumur dan istinsyak berbarengan. Tetapi di sini karena dari jalur perawi yang majhul satu ini kok berbeda sendiri gitu loh. Dan tidak didapati selain sahabat yang lain yang meriwayatkan Nabi pernah melakukan ini kecuali Amr ibn Ka'ab al-Yami ini, yaitu ayahnya Musarrif, yang mana Musarrif itu tadi majhul, meriwayatkan dari ayahnya yaitu Amr ibn Ka'ab al-Yami, yang mana Amr ibn Ka'ab al-Yami ini salah seorang utusan dari qabilah yang datang kepada Nabi SAW. Ini yang diperkirakan pada Amul Wufud, tahun kedatangan utusan-utusan, yaitu tahun ke-9 Hijriah. Ini tepatnya setelah peristiwa Fathu Makkah, pembebasan kota Mekah. Setelah terjadi peristiwa pembebasan kota Mekah, seluruh kabilah Arab itu mengetahui bahwasanya ajaran Nabi Muhammad lah ajaran yang benar, karena orang-orang Arab itu punya standar tidak akan pernah menguasai Ka'bah kecuali orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika melihat peristiwa gajah, sebesar apapun kekuatan pasukan gajah, ketika datang mereka takluk, mereka lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mereka mau mengganggu rumah Allah, mereka lemah. Nah, maka ketika orang-orang Arab itu melihat ada perseteruan antara Nabi Muhammad dengan kafir Quraisy, selama ini yang menjadi penguasa Ka'bah kafir Quraisy. Kemudian Rasulullah datang dengan ajaran barunya, maka mereka punya patokan siapa yang menang nanti antara kedua ini, yang dia nanti berhasil menguasai Ka'bah, dialah yang membawa ajaran yang benar. Ternyata Allah berikan kemenangan yang gilang gemilang pada Fathu Mekah. Rasulullah SAW dan kaum muslimin menguasai Mekah dan membersihkan berhala-berhala yang ada di situ. Oh, kalau begitu ajarannya Nabi Muhammad yang benar. Maka sejak saat itulah qabilah-qabilah itu datang menyatakan kami masuk Islam, kami masuk Islam, kami masuk Islam. Ini yang Allah tegaskan dalam surah An-Nasr, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja." Kalau Anda sudah melihat pertolongan Allah serta kemenangan yang Allah berikan, yaitu kemenangan terhadap Mekah, wa ra'aitan nas, Anda melihat orang-orang berbondong-bondong memeluk agama memeluk agama Allah Subhanahu wa taala, ini tandanya engkau harus fasabbih, ucapkanlah tasbih, bihamdi rabbika, dan kemudian tahmid, wastaghfir, dan kemudian minta ampun. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba, karena Allah Subhanahu wa taala Maha menerima taubat. Nah, salah satu rombongan yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah rombongannya Amr ibn Ka'ab al-Yami ini. Amr ibn Ka'ab al-Yami oleh para ulama jarh wa ta'dil disebutkan lahu suhbah. Jadi sahabat yang dia bertemu dengan Nabi sekali dua kali. Istilahnya yang diberikan oleh ulama rijal adalah lahu suhbah. Ada persahabatan. Maksudnya ada persahabatan tuh meskipun sekali saja melihat Nabi itu suhbah. Tetapi ketika nanti mereka datang kepada Nabi, bermulazamah, bermajelis kepada Nabi, ini nanti yang melekat gelar sahabi. Karena dia berada dengan Nabi SAW dalam waktu yang banyak, hingga dapat meraih ilmu yang banyak dari Nabi SAW. Tapi Amr ibn Ka'ab al-Yami ini datang sesekali pada saat itu, gitu kan. Menurut riwayat yang disampaikan oleh putranya ini, Amr ibn Ka'ab al-Yami ini melihat Rasulullah memisah antara kumur-kumur dengan istinsyak. Nah, ini terlihat aneh. Kenapa? Utsman bin Affan radhiyallahu an yang bersama dengan Nabi SAW sejak awal dakwahnya Nabi di Mekah sampai kemenangan di Fathu Makkah, sampai datangnya utusan Nabi itu, tidak pernah menyampaikan cara berwudunya Nabi itu dipisah antara madmadah dengan istinsyak. Baru
ada rombongan yang datang di Amul Wufud ini di tahun utusan datang menyatakan aku pernah melihat Rasulullah begini, gitu loh. Memisah antara kumur-kumur dengan wudu. Ini kemungkinan benarnya ada atau tidak ada? Ada kemungkinan benarnya, cuma kecil kemungkinannya. Satu, suhbahnya ini kalau dibandingkan dengan suhbahnya Utsman bin Affan tentu jauh. Kalau dibandingkan dengan suhbahnya Ali bin Abi Thalib juga jauh. Ali bin Abi Thalib ketemu hampir tiap hari, Utsman bin Affan ketemu tiap hari. Lah ini sekali aja dia seumur hidup di tahun utusan itu saja. Kemudian yang meriwayatkan dari Amr ibn Ka'ab al-Yami, putranya sendiri yang namanya Musarrif. Musarrif ini majhul itu tadi, tidak meriwayatkan hadis kecuali satu itu saja, dan tidak ada murid yang meriwayatkan darinya kecuali putranya sendiri, yaitu Talhah ibn Musarrif. Nah, yang demikian ini kan menjadi suatu keanehan gitu loh. Kalau riwayatnya ini nanti sesuai dengan riwayat-riwayat yang thiqah, tidak ada kesan bertentangan, maka Musarrif ini mungkin predikatnya makbul, bukan majhul gitu loh. Terangkat dia jadi makbul. Tetapi di sini ada kesan berbeda dengan riwayat-riwayat yang lebih sahih, yaitu riwayatnya Utsman bin Affan dan riwayatnya Ali ibn Abi Thalib yang sudah kita baca kemarin. Nah, maka dalam hal ini para ulama berbeda pendapat. Para ulama kemudian berbeda pendapat dalam perkara ini. Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah lebih cenderung kepada pendapat memisah antara kumur-kumur dengan istinsyak. Allah Ta'ala a'lam. Di sini boleh jadi beliau menerima hadis ini dan kemudian di dalam kemudahannya dia lebih mudah untuk dilakukan, karena dilakukan satu persatu, tidak berbarengan. Allah Ta'ala a'lam. Mungkin ini dalam pandangan beliau. Jadi pandangan Al-Hanafiyah ini saya ambil kutipannya itu dari salah satu kitab madhab Hanafiyah, yaitu kitab Al-Binayah Syarah Al-Hidayah. Jadi dalam madhab Hanafiyah itu ada kitab Al-Hidayah. Ini salah satu matan di dalam matan fikih di dalam madhab Hanafiyah. Sama seperti kalau di dalam madhab Syafi'iyah ada matan Al-Ghayah wa Taqrib, itu yang paling kecil. Nah, ini di dalam madhab Hanafiyah ada matan Al-Hidayah. Syarahnya itu ada banyak syarahnya. Di antara yang mensyarah ini adalah Al-Imam Badruddin Al-Aini. Ini sezaman dengan Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah. Al-Imam Badruddin Al-Aini ini juga punya syarah terhadap Sahih Al-Bukhari. Beliau juga punya syarah terhadap Sahih Al-Bukhari, tetapi tidak selengkap Fathul Barinya Al-Hafidz Ibnu Hajar. Jadi ringkasnya Al-Hanafiyah itu memisah. Kemudian bagaimana Imam Malik? Imam Malik juga memisah. Al-Imam Malik juga memisah antara kumur-kumur dengan istinsyak. Tetapi di sini yang menariknya, para ulama Malikiyah setelahnya justru kebanyakan mereka lebih cenderung kepada pendapat menjamak atau mengumpulkan, melakukan kumur-kumur dan istinsyak itu bareng. Hal ini sebagaimana dinukilkan oleh salah seorang ulama Malikiyah, yaitu Al-Imam Al-Qarafi di dalam kitab beliau Adz-Dzakhirah. Beliau mengatakan bahwasanya Al-Imam Malik itu memisah, tetapi nanti ulama Malikiyah setelahnya justru berpendapat dilakukan berbarengan antara kumur-kumur dengan istinsyak ini tadi, memasukkan air ke hidung. Adapun mazhab Syafi'iyah bagaimana? Dalam mazhab Syafi'iyah, Al-Imam Al-Imrani itu dalam kitab beliau Al-Bayan fi Madhhabil Imam Syafi'i menyatakan bahwasanya ada dua qaul. Ada dua qaul ini, dua pendapat yang diriwayatkan dari Imam Syafi'i, bukan pendapatnya ulama Syafi'iyah loh ya, tapi dari Imam Syafi'i sendiri ada dua fatwa. Yang pertama, fatwanya diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Muzani, muridnya Al-Imam Syafi'i langsung. Al-Imam Al-Muzani mengatakan bahwasanya Imam Syafi'i itu mengumpulkan, menjamak atau melakukan matmadah dan istinsyak itu bareng, melakukannya berbarengan, istinsyak dengan matmadah dengan istinsyak itu.
Tetapi murid Imam Syafi'i yang lebih senior lagi namanya Al-Imam Yusuf ibn Yahya Al-Buwaiti meriwayatkan dari Al-Imam Asy-Syafi'i bahwasanya Imam Syafi'i memisah. Nah, jadi ada dua pendapat nih. Nah, jadi nanti di dalam mazhab Syafi'iyah yang menguatkan riwayat pendapat Imam Syafi'i dari Al-Imam Al-Muzani menyatakan bahwasanya mazhab Syafi'i menjamak atau melakukannya bareng. Nah, mereka nanti yang menguatkan riwayatnya Imam Al-Buwaiti untuk memisah, maka mazhab Syafi'i nanti memisah. Tapi yang jelas di sini Al-Imam Asy-Syafi'i punya dua qaul. Akan tetapi di sini saya memandang di sini yang lebih yang kemudian ini lebih bisa diterima, yaitu bahwa riwayatnya Al-Imam Al-Muzani bahwasanya Imam Syafi'i itu menjamak. Akan tetapi ini dua-duanya sama-sama kuat loh ya, karena dua-duanya ini sama-sama murid setianya Imam Asy-Syafi'i. Hanya saja kalau segi senioritas lebih senior Imam Al-Buwaiti. Jadi semenjak wafatnya Imam Asy-Syafi'i, yang ditunjuk oleh Al-Imam Asy-Syafi'i menggantikan kursinya untuk mengajarkan madhab Syafi'iyah di Mesir itu Al-Imam Al-Buwaiti. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan Al-Imam Al-Buwaiti ini, Yusuf ibn Yahya Al-Buwaiti, ditangkap oleh pemerintahan Abbasiyah karena tidak menyatakan Quran makhluk. Jadi dalam masa-masa kelam tersebut kan pernah dikuasai oleh ahlul bid'ah itu. Penguasa itu pernah dikuasai oleh ahlul bid'ah. Orang-orang ahlul bid'ah ini sering berhasil membisikkan ajaran-ajaran yang sesat itu ke telinga penguasa hingga dipaksakan kepada para ulama pada saat itu. Nah, ketika dipaksakan kepada Imam Al-Buwaiti, kamu harus mengatakan Quran makhluk, enggak. Beliau mengatakan Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Ditangkap Imam Buwaiti, diseret ke Baghdad. Dipenjarakan di Baghdad. Setiap hari Jumat beliau itu hendak keluar dari sel penjaranya, minta izin kepada penjaga penjaranya, saya mau menunaikan sholat Jumat ini. Karena ada panggilan sholat Jumat, dilarang sama penjaganya. Setelah itu beliau angkat tangan berdoa kepada Allah, ya Allah, sudah aku lakukan semampuku untuk memenuhi panggilanmu, tetapi orang ini menghalangiku, maka aku serahkan ini kepada engkau. Ini biar nanti urusan penguasa itu yang kepada Allah Subhanahu wa taala ketika menghalangi seorang yang soleh ini untuk menunaikan sholat Jumat pada saat itu. Nah, ada kekosongan kursinya siapa? Kursinya Imam Syafi'i di Mesir semenjak wafatnya Imam Syafi'i dan setelah diseretnya Imam Buwaiti ini ke Baghdad. Nah, yang menggantikannya di situ sementara adalah Al-Imam Al-Muzani dan murid yang satunya lagi yaitu Al-Imam Rabi' ibn Sulaiman Al-Muradi. Yang mana dari Imam Rabi' ibn Sulaiman Al-Muradi ini kitab-kitabnya Imam Syafi'i diriwayatkan, sementara dari murid beliau yaitu Al-Imam Ismail Al-Muzani ini diriwayatkan ikhtisar atau ringkasan-ringkasan fatwanya Al-Imam Asy-Syafi'i. Nah, dari ringkasan fatwanya itu Al-Imam Al-Muzani meriwayatkan kalau Imam Syafi'i ini menjamak gitu. Jadi berdasar ini kalau kita lihat kan di masing-masing madhab tadi ada dua pendapat nih. Apakah dia dijamak, dilakukan berbarengan, atau dia dipisah, dilakukan sendiri-sendiri, kumur-kumur sendiri dan istinsyak sendiri. Dari segi kekuatan dalil yang lebih kuat adalah menjamak. Dia menjamak, yaitu melakukan bareng antara kumur-kumur dengan istinsyak tadi, memasukkan air ke hidung. Tapi di sini ketika melihat para ulama dari masing-masing mazhab ini ada perbedaan pandangan, bahkan di internal masing-masing mazhab juga masih ada perbedaan. Dan kemudian ketika melihat hadis Talhah ibn Musarrif ini, dia masih ada kemungkinan untuk diangkat ke derajat hasan karena kelemahan yang diakibatkan jahalah. Nah, kelemahan yang diakibatkan oleh jahalah yaitu majhulnya seorang perawi ini sebenarnya masih ada kemungkinan untuk diangkat ke derajat hasan karena dhaifnya itu termasuk jenis dhaif yang yasir. Dia tidak sampai pada tingkatan kadzib atau tingkatan syadz.
dalam hadis tersebut, maka masih bisa ada kemungkinan diangkat kepada derajat hasan. Oleh karena itu, ikhwas sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nasihat kami, himbauan kami bahwasanya pendapat yang kuat di sini secara dalil, secara sanad periwayatan adalah menjamak, yaitu melakukan istinsyak dan kumur-kumur ini bareng dengan satu cidukan yang ada di tangan ini. Tapi jika nanti salah seorang dari kita mendapati kaum muslimin yang lain melakukan kumur-kumur dan istinsyak ini sendiri-sendiri, kumur-kumur sendiri dan istinsyak sendiri, nggak perlu ditegur, nggak perlu dikatakan akhi nggak sesuai sunnah, nggak, jangan. Karena ada kemungkinan sunnahnya ini bisa diangkat kepada derajat hasan. Hanya saja dia memang sampai kepada kita dengan jalur yang lemah, jalur yang asing, seperti itu. Nah, jadi tidak serta-merta nanti bi isnadin dhaif enggak boleh sama sekali gitu, enggak. Karena di sini masih ada ulama fikihnya yang menerima untuk dijadikan sebagai standar untuk penetapan hukum. Hanya saja sekali lagi sampai kepada kita dengan jalur yang lemah. Oleh karena itu kita pilih yang kuat, bukan berarti nanti yang berpegang dengan jalur yang lemah ini mereka dikategorikan sebagai seseorang yang telah menyelisihi sunnah. Tidak seperti itu, karena itu tadi masih ada kemungkinan untuk diangkat ke derajat hasan. Allahu ta'ala a'lam. Ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.